Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo, selamat pagi. Ketemu dengan saya Anggi Anggraini, mahasiswi Program Magister Pendidikan Agama Islam di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan podcast secara daring bersama narasumber kita yang sangat luar biasa dengan berbagai pengalaman, pengetahuan, dan wawasan di dalam bidang pendidikan, khususnya pendidikan agama Islam. Kita sambut narasumber kita, Ustazah Sri Cahaya Boru Siregar. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Kabarnya Ustazah? Alhamdulillah baik. Lagi di kelas ya Ustazah? Lagi di perpus nih. Oh iya, oke. Terima kasih untuk waktunya Ustazah telah berkenan menjadi narasumber untuk podcast kali ini. Semoga bisa menjadi pembahasan yang bermanfaat ya, baik untuk khalayak umum ataupun kita. Amin, insyaallah. Oke. Nah, pada podcast kali ini kita akan sharing tentang tema peran guru PAI di era digital. Langsung saja kita akan membahas beberapa sub ya untuk podcast kali ini. Saya sudah listkan beberapa pertanyaan nih Ustazah untuk menjadi bahan sharing kita di podcast kali ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya boleh perkenalan dulu nih Kak Anggi nih. Monggo Ustazah, boleh Ustazah. Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman. Ya, di sini dengan saya Sri Cahaya BRT SPD. Saya sudah mengenyam 7 tahun menjadi seorang guru ya, yang mana background sebelumnya itu saya mengajar di boarding school di lembaga pesantren, dan sekarang alhamdulillah bisa bergabung lagi untuk mengajar di instansi lain, itu di MTS Beriman, tepatnya di KM 24 Mahathir pada tentu dalam saya menjadi guru saat dan dulu ya, karena dulu kalau di pondok itu kita menggunakan 2 kurikulum, yaitu UKM dan MENET. Namun yang menjadi tupoksi pembahasan kita pada hari ini kan tentang implementasi pembelajaran agama di era digital. Ya, jadi di sini saya akan lebih khusus menjelaskan tentang gimana sih peran guru dengan semaraknya perubahan zaman, ya kan, terkhusus di era digital ini ya, karena perubahan zaman ini bukan lagi perkara yang bisa dihindari oleh kita. Banyak mempengaruhi perubahan, baik itu dari internal atau eksternal ya, contohnya salah satunya dengan modernisasi dan globalisasi. Nah, di sini dengan arus globalisasi itu membawa banyak perubahan, termasuk dengan perkembangan teknologi. Nah, ya, jadi teknologi ini sebenarnya membawa dampak, baik itu dampak positif ataupun dampak negatif, ya. Nah, jadi teknologi ini tadi sebenarnya secara gamblang aja kita dapat melihat efek dari negatifnya itu apa? Dia bisa mendekatkan yang jauh, tapi juga bisa menjauhkan yang dekat. Betul Kak Anggi? Betul sekali Ustazah. Nah, itu tadi. Jadi sedangkan dari segi sosialisasi saja banyak dampaknya, apalagi dengan pembelajaran di madrasah, terkhusus di pendidikan agama Islam ya, karena seringkali itu anak-anak kita ajarkan nih tentang agama, namun di luar mereka memegang gadget di era digital nih kan. Nah, jadi mereka tuh pemikirannya terkontaminasi bukan hanya dengan apa yang kita ajarkan, tapi dengan apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar dari media teknologi atau smartphone yang mereka pegang. Nah, ini akan menjadi fokus kita sebagai guru, bagaimana sih kita menjawab tantangan terbesar ini tadi agar supaya tetap menciptakan anak-anak yang baik tentunya. Kita telah mengetahui bersama bahwasanya era digital ini memang terus berkembang. Maka guru PA itu memiliki peran yang harus sesuai dengan tuntutan zaman, sehingga pembelajaran itu tetap bisa diserap oleh murid dengan maksimal. Nah, semakin penting untuk membimbing generasi muda agar dapat memiliki nilai-nilai agama yang terjaga, sehingga dia dapat menjadi ulil albab, artinya dapat mengintegrasikan antara ilmu agama dengan ilmu umum, baik itu teknologi maupun ilmu-ilmu lainnya. Oke.
Nah, untuk yang pertama kita akan berbicara tentang apa sih yang menjadi tantangan terbesar bagi guru PAI itu dalam mengimplementasikan pembelajaran agama khususnya di era digital saat ini, Ustaz. Pertanyaan Kak Andi tadi ya, apa yang menjadi tantangan terbesar bagi guru PAI dalam implementasi pembelajaran agama di era digital? Begitu tadi ya pertanyaannya ya Kak ya? Ya, betul sekali saja. Jadi hal yang pertama yang harus kita lakukan yaitu memanfaatkan digital sebagai media pembelajaran yang menarik. Nah, memanfaatkan digital sebagai media pembelajaran yang menarik itu hal yang utama yang harus kita lakukan sebagai guru PAI khususnya, ya. Jadi pemanfaatan media digital ini sangat amat diperlukan gitu, karena kita juga nggak bisa tutup mata gitu. Kita harus melek dengan perkembangan zaman. Jadi di sini guru PAI harus dituntut untuk dapat memanfaatkan media digital itu tadi dengan sebaik mungkin untuk diimplementasikan kepada peserta didik. Itu dia yang pertama. Kemudian yang kedua juga harus paham arus perkembangan media sosial yang semakin hari semakin tak terkontrol ini. Nah, jadi diperlukan di situ guru paham dengan arus perkembangannya. Jadi di situ anak muda sekarang kan tidak sangat banyak kita temui contoh menggunakan media sosial untuk joget-joget. Betul tidak? Nah, dan itu sangat bertolak belakang dengan ajaran khususnya di materi PAI, ya kan? Untuk menjaga akhlak yang baik, untuk menjadi figur yang baik, seharusnya kan seperti itu ya. Tapi dengan semaraknya teknologi digital ini tadi, jadi anak banyak mengambil pendidikan yang barangkali itu datang atau bersumber dari barat misalnya gitu. Jadi gurunya harus paham dulu gitu dalam pembelajaran media sosial ini, sehingga mudah bagi guru untuk memberi pemahaman kepada muridnya. Saya kira itu bisa menjadi maklumat untuk kita semua, Kak Andi. Oke, berarti Kak Andi. Terima kasih Ustazah. Berarti kalau untuk tantangan guru PA ini sangat universal sekali mengenai perkembangan teknologi, khususnya dalam penggunaan platform untuk pembelajaran yang pastinya itu harus dapat mampu mencapai tujuan pembelajaran, yaitu terbentuknya akhlak siswa yang baik, begitu ya Ustazah? Betul. Nah, berbicara tentang tantangan, pastinya itu menjadi hal yang besar sekali ya Ustazah untuk guru PA itu sendiri, karena memang udah nggak tabu lagi dengan teknologi yang memang pasti itu harus dihadapi, begitu kan ya Ustazah ya? Betul, dan kita memang harus melek kan, tidak boleh tertinggal gitu. Namun kita juga harus bisa menjadikan wadah ini menjadi hal yang lebih ke positif lagi gitu. Oke, benar sekali Ustazah. Nah, kalau untuk bagaimana sih guru PA ini Ustazah agar dapat memanfaatkan teknologi untuk pembelajaran agama sehingga pembelajarannya dapat menjadi lebih menarik dan lebih interaktif bagi siswa itu sendiri? Nah, kalau ini tentu ya sama seperti apalagi dengan kurikulum kita sekarang tuh. Banyak platform ataupun diklat-diklat yang bisa kita ikuti, ya kan? Nah, dengan itu kita bisa membuat pembelajaran agama lebih menarik dan interaktif itu dengan cara apa? Dengan menggunakan media audio dan visual, bisa juga dengan aplikasi pertemuan ruang untuk membuat ruang kelas berbasis internet, gitu kan ya. Jadi anak-anak bisa lebih mengkolaborasikan nih materi yang kita sampaikan, kemudian dengan menggunakan media audiovisual tadi contohnya, kemudian dengan platform e-learning, kemudian menggunakan permainan edukatif. Nah, itu juga bisa kita gunakan. Menggunakan multimedia juga bisa, kemudian menggunakan platform kolaborasi dan aplikasi pesan instan. Seperti itu Kak Andi. Jadi seperti saya sendiri, contoh kita mengajarkan SKI gitu ya. SKI itu kan sejarah, yang mana kalau kita hanya bermodalkan dengan apa yang ada di buku kita sampaikan, maka itu akan menjadi hal yang jenuh bagi anak itu, ya kan? Jadi mereka akan bosan karena sejarah itu kan kita kembali ke masa lampau lagi, gitu. Nah, justru dengan pesatnya perkembangan teknologi ini, kita suguhkan mereka dengan video-video yang dengan alat bantu proyektor seperti itu akan membantu mereka untuk memahami materi tersebut lebih mudah lagi. Contoh kita gambarkan bagaimana sih keadaan dulu masa Rasulullah misalnya berdakwah menyebarkan Islam. Secara gampang aja kita kan bisa cari tuh di YouTube sejarah-sejarah zaman dahulu. Jadi sedikit kita kasih gambaran kepada anak-anak itu dengan menggunakan proyektor dan laptop, dan itu menjadikan anak-anak itu lebih
mudah dalam materi pembelajaran itu daripada kita hanya sekadar menceritakan saja. Kalau kita cerita saja kan anak-anak ini malah jadi kayak apa ya maksudnya? Imajinasi anak ini kan berbeda-beda. Namun saat kita menyuguhkan dengan teknologi yang ada sekarang itu dengan bantuan proyektor tadi seperti audio dan visual dengan multimedia lainnya gitu kan. Nah, itu akan lebih mempermudah siswa untuk menyerap materi pembelajaran yang disampaikan oleh guru tersebut. Seperti itu Kak Anggi. Oke, benar banget ya Ustazah, bahwasannya pemanfaatan teknologi ini bisa menggunakan berbagai media yang dikolaborasikan untuk tujuan pembelajaran. Bisa dari YouTube ya kan Ustazah, ataupun mungkin media lainnya dengan PPT, Hyperlink, atau dengan media ICT atau media-media lainnya. Itu yang jelas harus dikolaborasikan sehingga pembelajaran itu tidak lagi monoton bagi siswa, begitu ya Ustazah? Betul sekali. Apalagi sekarang banyak banget platform yang disediakan kan oleh pemerintah. Seperti misalnya Quizizi, aplikasi itu ya, Quizizi. Itu kan jadi anak lebih kayaknya dalam mempelajarinya lebih keseruan. Jadi kita nggak vakum gitu. Mengajar itu kan seni ya, jadi agak lebih berseni. Iya benar banget sih Ustazah, benar banget. Nah, kalau untuk platform digitalnya tuh kira-kira apa Ustazah yang paling efektif untuk pembelajaran PAI? Nah, ini tadi ya, ada keterkaitannya dengan yang saya bahas tadi ya. Contohnya kayak penggunaan PJJ itu. Kemudian yang lain adalah seperti menggunakan Google Classroom. Bisa ya kayak Anggi ya. Di situ platform gratis yang memiliki banyak fitur untuk pendidik seperti membuat tugas, pengumuman, dan sebuah pertanyaan di situ. Kemudian kayak penggunaan TikTok bisa juga kita gunakan dengan cara dapat digunakan untuk membagikan konten pendidikan dalam format yang menarik dan lebih interaktif lagi. Selain itu Kak Anggi, beberapa aplikasi yang dapat digunakan untuk pembelajaran daring juga antara lain seperti Google Classroom, Rumah Belajar, Ruang Guru. Saya rasa itu juga dapat menunjang untuk efektivitas dalam pembelajaran PAI itu sendiri. Seperti itu Kak Anggi. Berarti kalau untuk platform digital ini dapat disesuaikan dengan PAI, baik itu sejarah ataupun akidah. Bisa jadi akidah itu cocok dengan platform fisis ataupun sejarah lebih cocok dengan YouTube, begitu ya Ustazah? Betul sekali. Nah, di sini selanjutnya saya ingin tahu lebih dalam tentang bagaimana guru PAI ini untuk dapat menjaga relevansi nilai-nilai agama di tengah arus informasi yang begitu cepat sekali menyebarnya di dunia ini sekarang. Langsung dijawab nih? Ya, monggo Ustazah. Oke. Nah, untuk relevansi nilai-nilai agama di tengah arus informasi ini, langkah utama yang harus dilakukan oleh seorang guru PAI itu adalah meningkatkan literasi digital. Nah, jadi ini amat sangat penting ya Kak Anggi ya, agar dapat dengan pemanfaatan literasi digital ini dapat memicu anak-anak untuk memanfaatkan teknologi dengan bijak dan lebih efektif. Kemudian yang kedua yang harus dilakukan yaitu mengembangkan pendidikan karakter. Nah, di sini amat sangat penting untuk mengajarkan nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, memiliki rasa empati untuk membantu siswa dalam menavigasi dunia digital. Itu dia langkah yang kedua ya. Kemudian langkah yang ketiga bisa dengan memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Jadi biar relevan dia dengan teknologi, kita kaitkan dengan pembelajaran. Kita beri pengarahan kepada anak-anak itu bahwasanya dengan kemajuan teknologi ini dapat membuat pembelajaran lebih menarik dan interaktif lagi. Kemudian mengembangkan kesadaran spiritual kepada anak. Ya, kita bisa membantu siswa menggunakan teknologi untuk lebih memperkuat hubungan mereka dengan Tuhan pastinya gitu. Karena banyak banget kan di YouTube tuh sebenarnya gini Kak Anggi. HP ini sebenarnya lebih pintar daripada kita, bukan begitu Kak Anggi? Ya kan? Kalau kita cari di Google aja gitu. Nah, jadi namun keabsahannya tentang pengaplikasiannya kepada anak itu kan mesti kita arahkan. Nah, jadi kita harus kita bangun relevansi antara apa yang mereka lihat dari platform dari HP mereka, dari media digital mereka dengan kita arahkan mereka selama di madrasah. Kemudian membangun kolaborasi. Nah, ini sangat penting Kak Anggi. Jadi harus ada di situ kolaborasi antara guru, sekolah, dan orang tua gitu untuk mengawasi dan membimbing anak dalam penggunaan teknologi. Jadi relevansi nilai-nilai agama itu di tengah semaraknya arus informasi yang begitu cepat di dunia digital itu dapat terorganisir seperti itu. Kemudian yang selanjutnya bisa dengan mengembangkan media interaktif. Nah, jadi guru itu bisa menekankan nilai-nilai
keislaman di situ kepada muridnya. Kemudian yang terakhir yaitu dengan memantau konten digital. Nah, ini amat sangat penting bagi seorang guru untuk memantau konten digital yang diakses siswa. Saya rasa itu yang dapat menjadi langkah untuk menjaga relevansi nilai-nilai agama di tengah arus informasi yang begitu cepat di dunia digital ini, Kak Anggi. Wah, ternyata banyak sekali ya Ustazah untuk langkah-langkahnya. Di antaranya ya memang bukan hanya guru saja yang harus memantau ya kan Ustazah, apalagi siswa itu tidak 24 jam di sekolah, tentunya harus ada kolaborasi dari berbagai pihak. Iya, betul sekali, Anggi. Oke, terima kasih saja. Kalau untuk yang gini saja, gimana sih cara guru PA itu untuk menanggapi konten-konten negatif yang ada di dunia maya, dunia digital? Karena kadang nih ada juga di iklan yang ternyata itu tidak sesuai dengan ajaran-ajaran agama, dan itu tuh memang tidak bisa kita hindari. Jadi bagaimana sih sebenarnya guru PA ini menanggapi konten-konten yang negatif seperti itu Ustazah? Nah, untuk menanggapi hal yang seperti itu, langkah yang utama yang harus dilakukan seorang guru PAI itu bijak sih. Bijak, dan yang kedua itu berhati-hati. Dalam artian gimana? Kita harus bijak melihat konten negatif tersebut gitu kan. Kemudian kita pasti harus memberi pemahaman kepada anak-anak bahwasanya hal-hal tersebut yang negatif, yang tidak sesuai dengan aturan syariat Islam, tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, itu bukan hal yang harus kita konsumsi seperti itu. Nah, jadi kita sebagai guru PAI gitu kan, kadang kali kita tuh kayak kepancing dengan konten-konten negatif seperti itu, sehingga kita malah lebih tertarik untuk menjawab di kolom komentar gitu. Nah, seharusnya kalau menurut saya, hal yang kita lakukan itu cukup kita dengan memberi pencerahan. Karena Kak Anggi, kalau aku pasti gitu mau diarah ke bagaimanapun, mereka tidak akan tidak akan terbuka pikirannya seperti itu gitu kan ya. Namun di sini yang harus kita ambil gawenya yaitu untuk memberi pemahaman kepada siswa. Kemudian kita berhati-hati. Karena sebagai guru PAI lagi kan, kadang kita ngerasa kayak jenuh, selalu diingatkan, tapi anak malah malah tertarik dengan konten yang seperti itu. Setidaknya kita memiliki upaya untuk memberi peringatan. Karena kan Allah katakan juga dalam surah Az-Zariyat itu kan, wazakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Kita disuruh untuk memberi peringatan karena peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang mukmin, seperti itu kami. Jadi kita jangan fokus ke konten negatifnya, tapi kita lebih fokus ke solusinya, yaitu dengan memberi pencerahan, dengan memberi konten-konten positif gitu, yang sesuai dengan ajaran syariat, seperti itu kan. Berarti memang harus ada pembinaan terhadap peserta didik itu ya Ustazah, agar dia tetap paham bahwasanya ini tuh seharusnya tidak dikonsumsi karena bertentangan dengan nilai ajaran Islam, begitu ya Ustazah? Iya, benar sekali Kak Anggi. Oke, terima kasih saja. Kalau selanjutnya nih saja, apa saja keterampilan digital yang harus dimiliki oleh guru PAI di dalam era digital saat ini nih Ustazah? Oh ya, keterampilan digital yang harus dimiliki tentu yang utama yaitu mampu merancang pembelajaran ya Kak Anita. Terutama mampu merancang perangkat pembelajaran yang berkualitas tinggi berbasis teknologi. Itu dia yang paling utama yang harus dilakukan oleh seorang guru PAI. Kemudian setelah itu dapat mengoperasikan komputer. Jadi zaman sekarang itu guru yang memang harus bisa dituntut untuk dapat mengoperasikan komputer ya kan Kak Anggi. Jadi kita nggak boleh tertinggal dengan perkembangan zaman gitu. Karena hakikatnya guru itu ya harus belajar. Kalau kita sebagai guru nggak mau belajar, nggak mau melek dengan teknologi, maka kita zolim gitu ya. Mau menjadi apa nanti siswa kita kalau kita saja sebagai guru tidak mau mengembangkan potensi kita dengan perkembangan teknologi yang sekarang kita hadapi. Kemudian guru juga harus mampu dalam mengelola data. Itu Kak Andi, menggunakan media komunikasi juga itu wajib, harus bisa dikuasai. Kemudian menguasai platform digital seperti PMM, platform Merdeka Mengajar gitu. Jadi gini Kak Anggi, terkhusus bagi kami yang orang di pelosok gitu kan ya, kita jauh dari kota gitu. Sebenarnya untuk mungkin ini bisa menjadi support buat teman-teman yang melihat atau mendengar podcast kita ini gitu. Jadi walaupun kita berada di desa, dengan teknologi yang sudah sedemikian didesain ini, kita tetap bisa kok mengejar gimana perkembangan yang ada di kota gitu. Contoh mengikuti diklat melalui online gitu. Kan kita nggak bisa tuh Kak Anggi, kita di sini tuh sangat amat sulit untuk mengikuti diklat secara offline gitu kan. Karena jauh, jarak tempuh yang jauh. Jadi saya rasa dengan kita ada keterampilan untuk belajar, contohnya tadi menggunakan platform digital ini tadi, itu akan membuat kita menjadi guru yang lebih
ada isinya gitu loh. Jadi kita nggak buta dengan perkembangan teknologi. Jadi walaupun kita di pelosok bukan menjadi hambatan kita untuk menutup mata dan telinga dengan perkembangan teknologi yang sekarang kan. Gitu. Jadi itu tadi ya. Kemudian yang terakhir mengajarkan prinsip-prinsip agama. Itu jadi sangat amat penting ya. Keterampilan digital yang harus dimiliki guru PAI ini. Walaupun semaraknya teknologi seperti ini, namun guru agama itu harus memiliki rasa untuk mengajarkan prinsip agama kepada murid-muridnya. Seperti itu Kak Andi. Oke, ternyata guru-guru yang di desa itu ternyata lebih besar tantangannya ya Ustazah, tapi tidak menutup kemungkinan bahwasanya dapat mengejar ketertinggalan yang ada khususnya tentang penggunaan teknologi itu ya Ustazah. Betul sekali Kak Andi. Ini harus menjadi perhatian khusus pemerintah ini Ustazah, sehingga pendidikan itu dapat dikonsumsi secara merata baik yang di kota ataupun di desa. Dengan begitu kualitasnya juga tentu akan lebih baik harusnya ya Ustazah ya kan? Iya, betul. Oke, untuk selanjutnya Ustazah, bagaimana guru PAI itu dapat membangun komunitas pembelajaran online yang positif dan inklusif Ustazah? Kalau untuk hal ini yang terutama tuh kita harus menentukan dulu ya Kak Andi ya, tujuan dan identitas komunitas tersebut ya. Misal kita buat komunitas pembelajaran online dengan anak-anak, maka komunitas tersebut harus memiliki tujuan, kemudian memilih platform yang tepat sesuai dengan apa yang kita kerjakan untuk anak-anak, seperti itu. Kemudian menentukan ekspektasi yang jelas tentang bagaimana anggota berinteraksi satu sama lain. Jadi di situ mesti nggak jauh dan nggak luput dari pembinaan pastinya. Kemudian di situ juga harus ada dorongan partisipasi anggota. Jadi kita buka misalnya komunitas pembelajaran online yang membuat anak-anak tuh mampu menyuarakan ide dan gagasannya gitu. Jadi nggak serta-merta semua itu kita gitu, dari kita gitu. Jadi sistemnya bukan bottom up, up to bottom, tapi juga bisa dari bottom up, dari bawah ke atas. Jadi itu akan membuka pola pikir anak menjadi lebih interaktif dan kritis. Nah, karena ini termasuk tantangan zaman juga nih Kak Ali. Kalau anak tuh manut-manut aja, nggak punya prinsip, nggak kritis dengan hal yang mungkin mereka lihat janggal, nah itu yang bahaya. Nah, jadi penting kita bangun komunitas online itu tadi untuk mengajak anak-anak itu tadi berpartisipasi dalam dan memiliki kritis dan memiliki rasa kritis dalam hal yang mereka anggap tidak sesuai dengan norma-norma yang ada, seperti itu. Kemudian memberikan konten yang berkualitas. Jadi membangun komunitas itu dan menyebarkan konten-konten yang berkualitas kepada anak-anak. Mungkin itu aja Kak. Kemudian hal yang terakhir menghormati aturan dan etika. Ini sangat penting Kak Agi. Apalagi zaman sekarang ya, semaraknya digital ini, anak-anak sampai etikanya tuh Masya Allah, tabarakallah sekali gitu. Karena yang mendidik mereka bukan lagi hanya guru dan orang tua, tapi smartphone juga mendidik mereka sekarang Kak Agi. Makanya itu sangat penting bagi kita untuk membangun komunitas itu yang mana bisa menjadi reminder atau pengingat bagi anak-anak kita. Seperti itu Kak Andi. Oke, berarti untuk pembangunan komunitas ini harus memiliki tujuan yang jelas dan positif begitu ya Ustazah, sehingga dapat mengorganisir siswa itu agar tetap dapat memiliki ilmu dan kualitas yang baik gitu ya Ustazah. Iya, betul sekali Kak Andi. Oke. Nah, tersisa 2 pertanyaan terakhir nih Ustazah. 3 deh Ustazah, 3 pertanyaan terakhir. Selanjutnya itu kita akan berbicara tentang bagaimana guru PAI itu untuk dapat menjaga keseimbangan antara penggunaan teknologi dengan pembelajaran langsung. Jadi antara yang online dengan yang langsung ini, bagaimana peran guru PAI itu saja untuk menjaga keseimbangan pembelajaran itu? Nah, untuk menjawab tantangan globalisasi ini tadi ya, pembelajaran langsung. Nah, di sini Kak Anggi sebagai guru PAI dengan semaraknya teknologi sekarang tuh, guru sebenarnya Kak bukan hanya dituntut sebagai pendidik ya, tapi juga dituntut sebagai fasilitator kepada anak-anak, ya kan? Yang dapat membantu siswa untuk mengembangkan berbagai keterampilan penting, untuk mengembangkan berbagai keterampilan bagi anak-anak. Nah, jadi apa aja kiat-kiat yang menjadi keseimbangan untuk menjaga keseimbangan ini tadi dengan pembelajaran langsung guru dan siswa? Yang pertama sama seperti yang kita sampaikan di relevansi tadi, yaitu literasi digital, menguasai literasi digital tadi. Jadi anak ini harus mampu gitu menguasai literasi digital. Yang kedua, spiritualitas yang kuat dan kemampuan berpikir kritis itu sangat amat penting. Jadi dengan misalnya Kak Andi, mereka mendapatkan pembelajaran itu dari media sosial, kemudian mereka menemukan pertentangan dengan apa yang kita ajarkan secara offline barangkali gitu kan. Nah, jadi di sini anak-anak harus bisa kritis. Nah, seperti itu. Kemudian literasi digitalnya juga harus tinggi tuh, nggak bisa mengkonsumsi hal yang gamblang gitu kan.
langsung dikonsumsi secara utuh. Itu nggak bisa seperti itu. Jadi kita harus tanamkan kepada anak-anak untuk menguasai literasi digital itu tadi. Kemudian yang kedua tadi spiritualitas yang kuat, sehingga anak-anak ini memiliki keteguhan, tidak mudah terombang-ambing dengan paradigma atau hal-hal yang mereka temui yang belum diketahui keabsahannya. Gitu. Kemudian kemampuan berpikir kritis tadi. Nah, itu tadi. Jadi mereka nggak mengkonsumsi berita itu dengan amat sangat mudah gitu. Jadi harus dipastikan dulu keakuratan berita yang mereka konsumsi. Jadi sehingga jikalau ada mereka menemui perbedaan antara pembelajaran secara offline dan online, mereka akan menarik garis merah, bukan menyalahkan satu atau lainnya. Seperti itu Kak Andi. Berarti memang yang harus ditanamkan itu adalah kemampuan literasi digital ya Ustazah, sehingga siswa itu dia tidak menelan secara bulat-bulat gitu saja informasi yang didapat itu. Begitu ya Ustazah ya? Betul. Oke, selanjutnya apa peran orang tua Ustazah dalam mendukung pembelajaran anak di era digital ini? Nah, ini amat sangat penting ya bagi orang tua. Nah, salah satunya yaitu membimbing anak menggunakan teknologi secara bijak pastinya Kak Andi, ya kan? Jadi nggak boleh anak tuh dikasih HP kemudian under control gitu tuh nggak boleh gitu, harus bijak gitu. Kemudian yang kedua memantau penggunaan teknologi. Jadi kita harus sebagai orang tua tuh harus aware terhadap anak ya. Kalau dulu misalnya ya ketemu melakukan kesalahan itu dengan pertemuan misalnya, contoh kecil kita ambil gitu kan Kak. Sekarang apapun bisa kita lakukan hanya berdiam diri di dalam kamar, ya kan? Dengan HP ini tadi. Jadi penting bagi orang tua untuk memantau penggunaan teknologi yang digunakan oleh anaknya. Kemudian menciptakan lingkungan yang mendukung. Nah, jadi kita sebagai orang tua ya harus bijak dalam membatasi, dalam memberi anak itu tadi kesempatan untuk memegang HP ini tadi. Kemudian memanfaatkan teknologi untuk pembelajaran. Nah, di sini sebenarnya Kak Andi, orang tua juga harus kreatif gitu. Karena kalau dilarang misalnya anak megang gadget, nanti yang ada anak akan tertinggal dengan perkembangan zaman. Namun saat dikasih, bagaimana orang tua itu dapat memantau agar supaya gadget ini tidak menjadi mudaratnya lebih banyak daripada manfaatnya seperti itu. Jadi di sini orang tua juga harus amat sangat peduli, harus amat sangat bijak terhadap anaknya. Seperti itu Kak Andi. Jadi terutama lagi orang tua bisa menjadi panutan sih Kak Andi. Ya, itu sangat amat penting gitu. Jadi menjadi panutan untuk anak. Karena pada hakikatnya anak ini adalah sosok peniru yang unggul gitu. Lihat orang tuanya joget-joget, anak ikut joget-joget nanti gitu kan. Jadi akan menjadi ini. Soalnya ini kan peran orang tua ini penting. Apalagi sekarang tuh banyak ya ibu-ibu muda yang masih dengan HP. Ibu sosialita. Iya, ibu-ibu sosialita. Jadi ini penting Andi kita sampaikan di platform ini, di podcast ini gitu ya. Bagi ibu-ibu sosialita, bahwasanya anak-anak kita itu adalah generasi emas yang nanti harus menjadi mungzirul qaum gitu. Akan jadi apa anak kita jika HP ini digunakan untuk kepuasan semata gitu, ya kan? Jadi ini tuh HP tuh digunakan untuk manfaat tuh sebenarnya banyak banget. Contoh misalnya kita downloadkan aplikasi yang menunjang anak-anak untuk mengimprove kemampuannya. Contoh kalau anak setingkat MTS ini Kak Anggi bisa mendownload Duolingo untuk meningkatkan pembelajaran bahasa Inggris. Seperti itu. Mungkin ini bisa jadi tips untuk Bapak Ibu ya. Jadi nggak hanya untuk main Mobile Legends, kita bukan menyalahkan, tidak. Nah, itu makanya perlu bagi kita sebagai orang tua membatasi. Seperti itu Kak Anggi. Iya, benar banget nih Ustazah. Nah, untuk orang tua nanti yang mungkin melihat podcast ini ya Ustazah, mungkin ini bisa jadi referensi sehingga anak itu tetap terkontrol meskipun sudah diberikan gadget, begitu ya Ustazah ya? Betul sekali. Oke, selanjutnya nih Ustazah, pertanyaan terakhir sekalian nanti mohon kesediaannya untuk menyampaikan closing statement Ustazah. Jadi, pertanyaan terakhir itu bagaimana Ustazah melihat peran guru PA ini dalam 5-10 tahun ke depan seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin maju? Nah, ini pertanyaan tentang ini 5-10 tahun yang akan datang ya kan. Sebenarnya seperti saya sampaikan di awal tadi, teknologi ini dan adanya teknologi ini sangat amat membantu kan Kak Anggi ya. Membantu untuk apalagi terlebih kita yang di desa ini aksesnya jadi lebih luas gitu. Yang tadinya kita nggak tahu bisa cepat sumbernya tuh cepat masuk gitu. Nah, jadi peran guru PAI dalam 5-10 tahun yang ke depan itu dengan pesatnya perkembangan teknologi, peran guru bukan hanya sebagai pengajar seperti saya sampaikan tadi. Guru itu juga sebagai fasilitator yang membantu peserta didik
untuk dapat memanfaatkan sumber belajar yang beragam, termasuk dalam hal penggunaan teknologi sebagai media pembelajaran Kak Anggi. Nah, dengan integritas teknologi yang tepat dan kebijakan pendidikan yang inklusif, nah, masa depan pendidik akan semakin cerah dan guru akan tetap menjadi pilar penting dalam membentuk generasi mendatang yang lebih baik lagi. Seperti itu Kak Anggi. Artinya semakin berkembang zaman tentu peran guru semakin ini ya Ustazah, lebih semakin penting lagi di dalam mengembangkan pembelajaran melalui teknologi itu tadi. Begitu ya Ustazah? Iya, jadi harus kreatif dan inovatif sih Kak Anggi gitu. Karena kan apalagi sekarang kita nggak tabu lah dengan kalimat generasi sandwich, Gen Z seperti itu kan. Yang anak tuh seperti ini, beda dengan kita dulu gitu kan. Nah, jadi kita harus menyelaraskan gitu. Jadi pada intinya guru itu ya tetap learner. Nah, pembelajar. Guru itu harus tetap belajar. Iya benar banget nih Ustazah. Belum lagi udah muncul generasi alpha nih Ustazah, luar biasa. Memang semakin majunya zaman tentu peran guru juga bakal semakin luas lagi dan penuh dengan tantangan ya Ustazah. Iya betul. Nah, itu tadi dia podcast kita tentang peran guru PAI. Saya ingin meminta kesediaan Ustazah untuk memberikan closing statement dari tema kita pada podcast kali ini Ustazah. Oke, jadi teman-teman, guru itu adalah sosok atau figur yang harus diguguh dan ditiru, oleh siswa kita. Nah, jadi dengan adanya platform, kemudian dengan adanya perkembangan teknologi ini, selayaknya bukan membuat semangat kita lebih memudar. Justru di sini adalah menjadi challenge buat kita sebagai guru untuk mengembangkan kemampuan kita, mengimprovisasi kemampuan kita, mengolah seni kita lagi dalam mendidik anak-anak tersebut gitu. Jadi jangan jadikan tantangan zaman itu sebagai alasan untuk kita nggak berkarya, untuk kita mengeluh, untuk kita capek ya jadi guru gitu. Karena sering nggak gitu orang pengeluh capek ya banyak kali ini ya. Itu sebenarnya bukan itu. Fokus kita cukup dengan pengembangan diri kita gitu. Pembelajaran yang terus-menerus kita lakukan dan tidak tutup mata dengan informasi yang datang kepada kita. Terus belajar itu akan membuat kita menjadi guru yang lebih bermutu. Nah, jadi penting. Kalau kita saja guru tidak mau mengembangkan potensi kita dengan kemajuan teknologi yang sekarang, lantas apa yang akan kita berikan ke peserta didik kita? Itu dia. Jadi, terkhusus untuk guru PAI, mungkin challenge kita lebih berat ya daripada guru lain. Bukan berarti yang lain itu nggak berat, itu sama berat. Nah, namun gini, untuk guru PAI itu kita kan mengajarkan lebih identik dengan agama, menyinggung agama, seperti itu kan. Dan tantangan kita ini adalah mendidik anak yang udah terkontaminasi dengan pengaruh-pengaruh luar, gitu, dari melalui didik mereka. Jadi kita harus tetap keep fight, keep spirit, keep istiqomah untuk menyebarkan agama Islam ini. Kadang ada titik mungkin gimana kayak ngerasa kok sulit sekali ya, gitu. Yakinlah itu kesulitan itu dan tadi kalau kita terus mampu hadapi ya, jangan malah berbalik belakang ya. Insya Allah itu akan menunjukkan jalan dan solusi. Jadi tetap semangat untuk guru-guru PAI dimanapun berada. Kita adalah guru-guru hebat. Kita harus bisa menanamkan nilai-nilai Islam dengan pesatnya perkembangan zaman ini. Kita harus tetap berpegang teguh dengan ajaran yang sudah Allah tetapkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah pastinya. Oke, terima kasih Ustazah untuk closing statement-nya yang sangat luar biasa. Saya berikan reaksi nih Ustazah, reaksi love. Terima kasih banyak Ustazah untuk waktunya yang sudah berkenan menjadi narasumber pada podcast kali ini. Semoga dengan apa yang telah kita sharingkan tadi dapat menjadi referensi dan ilmu baru baik untuk saya maupun untuk yang lainnya. Saya pamit undur diri nih Ustazah. Mungkin di lain kesempatan kita bisa bertemu lagi di podcast-podcast yang akan datang dengan tema baru. Semoga ya Ustazah. Dan semoga Kak Anggi ini adalah sosok yang luar biasa juga ini teman-teman gitu. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat ya, dan semoga Kak Anggi nantinya ataupun siapapun kita bisa lebih menyebarluaskan tentang pentingnya pendidikan seperti ini ya Kak Anggi ya, bisa mengedukasi pendengar atau yang melihat melalui podcast yang bermutu. Amin Ustazah, insyaallah saja. Oke, saya akhiri ya Ustazah ya. Oke, terima kasih sekali lagi saja. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.